Senyaman apa kamu sama perubahan? Itu adalah salah satu pertanyaan yang saya minta izin ke Galih Pambudi, editor saya di Gojek, untuk tanyakan ke setiap kandidat UX Writer baru di tahap wawancara. Contoh pertanyaannya bervariasi. Pertama, bagaimana kamu memaknai proses menulis? Itu versi pertanyaan yang masih abu-abu. Kedua, bagaimana kamu memaknai proses iterasi? Mulai menjurus, tapi masih halus. Terakhir, bagaimana kamu akan bersikap kalau tulisan kamu kami bongkar pasang? Yang ini belak-belakan, agak mendesak, dan spesifik kami targetkan ke lubuk hati si penulis yang paling dalam. Pertanyaan ini penting, setidaknya bagi saya, karena jawabannya akan mengungkap seperti apa etos kerja si penulis, gak cuma terhadap tulisannya, tapi juga diri dia sendiri. Karena meski udah cukup lama menulis, saya sendiri kadang masih suka lupa kalau proses menulis itu sejatinya adalah proses yang sangat pelik, dan bagian dari prosesnya itu adalah sesuatu yang sifatnya mutlak dan gak bisa diganggu-gugat, yaitu perubahan, atau istilah yang biasa kami pakai adalah iterasi. Di sini kita samakan persepsi dulu kalau iterasi yang dimaksud adalah proses pengulangan atau revisi tulisan sampai menghasilkan versi yang diinginkan. Dan ini yang biasanya menimbulkan turbulensi di sekujur sistem si penulis, bahkan bagi saya aktif berkontribusi ke quarter life crisis. Karena menulis adalah komitmen paling panjang yang sedang saya jalani sampai hari ini, perubahan-perubahan yang kerap terjadi di sepanjang jalannya kadang bikin saya gelisah. Nggak kadang sih, selalu. Kira-kira 3 bulan sekali lah saya fokus gelisah mengevaluasi perubahan-perubahan yang saya lalui. Bahkan sebenarnya sampai sebelum video ini diambil, saya masih gelisah memikirkan kalau apa yang lagi saya ceritakan sekarang itu bukan lagi realitas saya 5 tahun nanti. Karena kalau ada yang saya pahami sepanjang 25 tahun saya hidup, itu adalah sifat alamiah kehidupan, yaitu dinamis, penuh kejutan, dan syarat dengan perubahan. Selama beberapa tahun, belasan tahun yang lalu, saya adalah seorang penulis cilik. Kecil-kecil punya karya, kalau teman-teman pernah dengar namanya. Dan tentu aja sekarang udah nggak cilik lagi ya. Lalu selama beberapa tahun juga, saya aktif mengisi kelas menulis dan bahkan sempat mendirikan kelas menulis saya sendiri, Pena Rasa. Tapi karena satu dan lain hal, saya lantas memutuskan untuk hiatus. Lalu saya daftar S2 dengan harapan saya bisa segera menerbitkan buku lagi dan membangunkan kelas menulis saya dari tidur panjangnya. Tapi ternyata saya harus menanti selama 3 tahun. Dan selama 3 tahun itulah saya menjadi seorang UX writer, dan perlu digarisbawahi bahwa saya sudah nyaris yakin kalau di titik itulah perjalanan saya akan bermuara. Tapi ternyata alhamdulillah saya masih mendapat kesempatan untuk jadi mahasiswa. Perubahan-perubahan rute ini sempat bikin saya super frustrasi. Dulu saya nggak begitu cakap menyikapi hal-hal yang terjadi di luar rencana saya. Sesederhana rencana pengen banget makan pecel ayam selepas kerja di warung makan dekat kosan saya yang murah meriah tapi rasanya lezat luar biasa dan bikin super bahagia. Tapi begitu nyampe sana ternyata ayamnya habis dan saya disuruh pesan pecel lele aja sebagai gantinya. Bete gak sih mbak? Enggak ya? Saya doain mbak ya? Oke maaf. Tapi intinya lewat itu saya menemukan titik terang. Bukan soal pecel lele versus pecel ayam, melainkan bahwa kalau saya itu sinis sama perubahan, bisa jadi saya itu gak ngasih diri saya pertumbuhan yang pantas saya dapatkan. Artinya juga bisa jadi saya malah mempersulit diri sendiri karena menolak satu hal paling esensial tentang kehidupan, yaitu ya perubahan. Waktu saya jadi UX writer, saya pegang satu proyek tulisan yang harus terbit per 2 minggu. Dan dalam eksekusinya, biasanya saya ajak anggota tim untuk bergiliran kerja bareng. Saya siapkan satu dokumen pekerjaan dan di dalamnya saya tulis beberapa prakata, semacam kata sambutan untuk siapapun nanti yang akan mengerjakan proyek itu bareng saya. Isinya berupa latar belakang pekerjaannya,
terus fungsi dokumennya apa, dan yang terakhir adalah aturan main pengerjaan tulisan yang sejatinya sebenarnya adalah aturan main menulis pada umumnya. Yaitu pertama, harap tulis ide apapun yang muncul di kepala saat mulai mengerjakan tulisan ini. Mau itu satu paragraf, satu kalimat, bahkan satu kata pun tolong harap wajib dituliskan. Karena fungsi dokumen ini bukan untuk memuat hasil akhir, melainkan untuk mendokumentasikan keseluruhan proses iterasi. Dan poin terakhir yang biasanya suka bikin orang-orang pengen putar balik atau bahkan mungkin sedikit trauma setelah selesai kerja adalah tulis minimal 10 ide, nanti yang dipakai biasanya ide ke-11. Dan dulu pertama kali mengerjakan proyek ini, saya mengerjakan langkah atau poin ketiga ini karena saya ambisius, rada haus. Akan saya tunjukkan apa hasil menulis selama 19 tahun kepada kalian. Berharap abis itu mandi pujian. Bulan depan langsung promosi, abis itu naik gaji. Tapi alhamdulillahnya 10 ide yang saya tawarkan itu gak ada satupun yang disetujui sama editor saya. Abis itu saya harus ngerjain 10 ide lagi. Habis itu 10 lagi, habis itu 10 lagi. Dan masih mending kalau habis itu editor saya memilih satu ide yang kemudian tinggal saya perbaiki 1 atau 2 kalimat. Habis itu pekerjaan selesai, saya bisa pulang dan Netflixan atau skincarean. Tapi biasanya terjadi adalah begitu editor saya akhirnya milih satu ide, saya akan diberikan petunjuk untuk revisi sana sini sampai akhirnya tulisan yang saya kira sudah begitu sempurna komposisinya berubah menjadi tulisan yang saya bongkar pasang sedemikian rupa sehingga kelihatannya seperti bukan tulisan awal saya lagi. Mangkel? Iya. Pulang-pulang pengen nangis di pancuran? Lumayan. Pundung sama editor terus besoknya gak mau tulis lagi? Ya kira-kira 3 hari lah. Pundungnya nggak mogok nulis 3 hari sih, nggak bisa soalnya nggak digaji. Tapi 3 hari saya pundung, 3 bulan saya merenung, atau yang di awal-awal ini yang saya sebut dengan turbulensi. Saya mikir, bener nggak sih keputusan saya mengambil pekerjaan ini? Emangnya saya benar-benar bisa nulis ya? Di awal saya kira saya itu sudah cukup mampu untuk menulis sampai bisa memberikan perubahan ke perusahaan. Ternyata saya yang berakhir direvisi sampai berpuluh-puluh iterasi. Sampai saya akhirnya sadar bahwa yang lagi diiterasi di tahap ini bukan cuma tulisan saya, tapi hidup saya juga. Dan jawaban yang saya nantikan dari 3 bulan digentayangi banyak pertanyaan itu mungkin baru akan ketemu di iterasi ke-11 nanti. Ya meskipun saya sebenarnya udah gak tahu ya tahapan hidup saya sekarang ini udah nyampe iterasi nomor berapa, saking begitu banyaknya perintilan-perintilan yang berubah di sepanjang perjalanan. Kita semua pasti familiar sama format penamaan tugas sekolah atau tugas kuliah atau tugas kerja. Tapi ambillah contoh skripsi ya di sini. Yang bunyinya tuh kayak gini. Skripsi spasi final. Finalnya pakai huruf kapital semua. 2 hari kemudian namanya ganti. Skripsi spasi final banget. Please, udah ada bumbu-bumbu putus asa. Seminggu kemudian namanya ganti lagi. Skripsi final banget, please. Itu kalau ditulis bisa dikira-kira lah ya bacanya kayak gimana. Cuman kalau yang tadi bumbu putus asa, ini udah ada bumbu agresi karena semakin panjang namanya biasanya semakin pendek sumbu si penulisnya. Dan kalau dipikir-pikir, sebenarnya ada 2 cara untuk kita melihat proses revisi tugas ini. 1, melihat semakin banyak revisi itu artinya kita semakin gagal, kita semakin banyak bergelimangan kesalahan, makanya kita kalah karena kita harus revisi. Atau melihat revisi sebagai bentuk bahwa kita tuh semakin baik, semakin berhasil, dan malah menang berkat adanya revisi. Mbaknya yang mana? Ya kali, yang pertama. Sorry gak lucu.
Oke, nggak apa-apa. Em, saya punya pilihan untuk melihat revisi yang saya lakukan di kerjaan atau di sehari-hari saya menulis itu sebagai bentuk kegagalan saya sebagai penulis, dan melihat iterasi tidak berkesudahan itu sebagai bentuk saya itu kebingungan, karena kalau kelihatan kebingungan hari ini tuh memalukan banget ya kan. Atau saya bisa melihatnya sebagai sebuah proses yang diperlukan untuk saya mencari versi terbaik tulisan saya sendiri. Kita kembali ke analogi menulis. Writing is revising. Menulis adalah merevisi. 100% tulisan yang kita hasilkan di draft awal itu belum berisikan apa yang benar-benar mau kita ceritakan di tulisan kita. Dan yang lebih mengerikannya lagi, biasanya di draft-draft awal itu kita akan merasakan panas dingin dan mual-mual, marah-marah karena saking berantakannya tulisan kita di draft-draft awal itu. Dan saya bisikin satu rahasia ya teman-teman, mual-mualnya itu gak akan hilang dan kemungkinan besar akan terus berlanjut minimal 11 episode lagi. Dan mualnya juga gak akan kian mereda kalau misalnya saya cuman fokus ke gagalnya saya sebagai penulis karena tulisan saya direvisi terus. Saya pelan-pelan mengingatkan diri saya lagi untuk mengerti dan menerima kalau proses menulis itu memang demikian adanya. Begitu juga kehidupan kita. Puluhan iterasi nggak serta-merta mutlak menjadi defisiensi. Alih-alih, iterasi-iterasi itu saya anggap sebagai kunci kematangan tulisan saya, begitu juga diri saya sebagai seorang manusia. Dan ketika saya sampai ke draft nomor 11, yang seringnya, nyaris selalu, bentuknya sudah sama sekali berbeda dari apa yang saya pikirkan di awal, saya nggak merasa terlalu campur aduk. Karena saya sudah paham bahwa justru bentuk inilah yang nggak akan sampai ke saya kalau sebelum-sebelumnya saya nggak melakukan 10, 30, atau bahkan mungkin 70 kali iterasi. Dan kembali saya dihadapkan kedua pilihan. Satu, untuk marah-marah, kecewa, dan sedih karena diri saya udah gagal 70 kali. Atau pesen pecel lele yang mungkin gak akan pernah saya ketahui kalau dia sama enaknya kalau waktu itu ayamnya gak lagi habis, sebagai hadiah buat saya karena hari itu saya 70 iterasi lebih baik dari saya yang kemarin. Jadi perubahan itu memang gak nyaman dan penuh dengan turbulensi, karena lewat situ kita akan terus bertanya dan mengiterasi versi terbaik diri sendiri. Bukan soal apa yang ada di muara, melainkan apa yang mengalir menujunya. Dan semoga kalau itu yang terus kita imani, perubahan-perubahan hidup gak akan lagi terasa terlalu ngeri. New York, 15 Februari, iterasi ke-71. Nama aku Sri Izati. Ulang lagi kali ya?